Ratu Kalinyamat adalah putri Raja Demak, Sultan Trenggono yang menjadi bupati di Jepara. Bernama lahir Ratna Kencana dan lahir tahun 1520 Masehi di Demak Bintoro. Juga terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pada usia remaja, ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat, Sunan Hadlirin. Jodoh sang ratu tidak panjang. Sang suami Sunan Hadlirin tewas terbunuh oleh anak buah Arya Penangsang. Cerita bermula saat Sunan Prawata yang masih kakanda Ratu Kalinyamat membunuh Raden Kikin atau Sekar Sedalepen, ayah dari Arya Penangsang, sepulang sholat Jumat di dekat Sungai Bengawan sore. Latar belakang pembunuhan itu karena Pangeran Sedalepen akan jadi batu sandungan untuk sang ayah Sultan Trenggono untuk menjadi Sultan Demak. Dikarenakan Pati Unus yang tidak memiliki penerus, sehingga kemungkinan akan digantikan oleh Pangeran Sekar Sedalepen, ayah Arya Penangsang. Pada tahun 1549, Sunan Prawata, Raja keempat Demak, mati terbunuh oleh utusan Arya Penangsang, sang sepupu yang jadi adipati di Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya. Maka Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan. Sunan Kudus sendiri adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan tahta sepeninggal Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat datang meminta keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Sekar Sedalepen, ayah Arya Penangsang. Jadi wajar kalau sekarang mendapat balasan setimpal. Utang pati, bayar pati. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Lalu di tengah jalan mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang, dan Pangeran Hadlirin tewas dalam pertempuran itu. Rasa sakit hati dan dendam membara di dalam dada sang ratu. Ia kemudian pergi menuju Bukit Danarejo untuk bertapa. Tapa yang dijalani adalah tapa wudhu atau tapa tanpa sehelai benang. Dalam tirakatnya, ia meminta dan berharap agar Arya Penangsang mati demi terbalasnya dendam kematian suami dan kakandanya. Melihat sang kakak ipar begitu nelangsa dalam tapanya, Sunan Hadiwijaya yang dulu bergelar Jaka Tingkir pun turut prihatin. Ia berjanji untuk membalaskan dendam iparnya. Namun Sunan Hadiwijaya, pemimpin Pajang itu sungkan untuk berhadapan dengan Arya Penangsang, mengingat dirinya hanyalah mantu di kerajaan Demak. Sebenarnya mereka yang bertarung adalah sesama saudara dalam lingkup kerajaan Demak Bintoro. Diselenggarakanlah sayembara guna mencari lawan untuk Arya Penangsang. Sembara itu diikuti Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sunan Hadiwijaya. Namun, ketika maju di pertempuran, ternyata anaknya lah, yakni Danang Sutawijaya yang juga anak Sunan Hadiwijaya itu, maju dengan berbekal tombak Kiai Pleret pemberian sang Sunan.
Pasukan Pajang sudah berkumpul di dekat Sungai Bengawan sore dan sepucuk surat tantangan sudah diberikan kepada pekatik kuda Arya Penangsang. Melihat pekatiknya yang sudah berlumuran darah karena telinganya telah dipotong serta merta membuat Arya Penangsang sangat murka. Ia kemudian melaju dengan menunggangi kuda miliknya, yakni Gagak Rimang yang sedang birahi. Sekejap, ia telah arena pertarungan dengan gagah. Danang Sutawijaya langsung berdiri di hadapan Arya Penangsang dengan kuda betina. Gagak Rimang yang sedang birahi langsung menghampiri dengan mudah. Danang Sutawijaya menancapkan tombak ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Namun Arya Penangsang melilitkan ususnya itu pada gagang keris miliknya, lalu menangkap Danang Sutawijaya ketika hendak mengambil keris. Naas, keris itu menusuk ususnya sendiri. Arya Penangsang pun tewas. Tapa wudhu dan dendam yang dijalani Ratu Kalinyamat pun usai dengan kematian Arya Penangsang. Danang Sutawijaya pun memperoleh hadiah pati dan alas Mentaok yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram dan bergelar Panembahan Senopati. Ratu Kalinyamat kembali menjadi bupati di Jepara setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549. Wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Meskipun begitu, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat, sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, Pati Unus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal, memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara kemudian bergabung dengan persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut Malaka. Namun Portugis dapat membalas. Pasukan persekutuan Melayu dapat dipukul mundur. Sementara pasukan Jepara masih bertahan. Lebih dari 2.000 prajurit Jepara tewas. Ratu Kalinyamat tidak jerak. Pada tahun 1565, ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hative. Di tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Oktober 1574, pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara terlambat datang, namun telah diambil kendali menembaki pasukan Portugis. Namun, pasukan Jepara dapat dikalahkan oleh Portugis. Dalam keadaan terdesak, Jepara menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Setelah kapal
perbekalan pasukan Jepara direbut Portugis, pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Meski mengalami 2 kali kekalahan, namun Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita tangguh, gagah, dan berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Reina de Jepara, Senhora Poderosa e Rica de Granigdem, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang pemberani.